Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Adlina Humairah Arianto, NIM 2024-2025. Saya merupakan mahasiswi aktif program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang hadis salam. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hadis ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tahir, Magister Teologi Islam. Adapun pembahasan yang akan saya jabarkan diantaranya pengertian jual beli salam atau pesanan, kemudian yang kedua rukun dan syarat jual beli salam, yang ketiga berakhirnya akad salam, dan hadis tentang salam, juga hikmah jual beli salam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian jual beli salam. Jadi, jual beli salam atau pesanan dalam fikih Islam disebut as-salam. Bahasa penduduk Hijaz atau as-salaf, bahasa penduduk Irak. Secara teologi, salam ini merupakan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Kemudian dalam jual beli, tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia, baik jenis maupun jumlahnya. Oleh sebab itu, tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak ada sewaktu akad terjadi. Jual beli seperti ini disebut dengan salam atau indent, yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan istilah terhadap barang-barang pesanan dengan al-mahawij atau barang-barang yang mendesak. Selanjutnya, transaksi salam sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah. Kemudian, jadi pada masa atau zaman Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman. Kemudian, ulama Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan dengan salam merupakan akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Kemudian ada definisi dari PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK ini mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual yang disebut dengan muslam ilaih dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli, yaitu al-muslam, pada saat akad yang disepakati. Kemudian, salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian oleh
penjual yaitu muslam ilaih dan pembeli atau al-muslam. Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam atau pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai atau kontan. Nah, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya ialah perjanjian penyerahan barang-barang ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Nah, dalam transaksi ini, keuntungan penjual sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Nah, dari Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan adalah jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Hanan menceritakan kepada kami, Habisah menceritakan kepada kami dari Sofyan, dari Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa'id, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar tempatnya di surga dengan para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible, atau barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlah lainnya. Kemudian barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam karena resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Nah, pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitasnya, kuantitasnya, dan kuantitasnya. Penyerahan uang di muka dan penyerahan barang dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Nah, tujuan utama jual beli salam ini adalah untuk saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Salam mempunyai fleksibilitas untuk mencangkup kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti pertanian, industrialis, kontraktor, atau pedagang. Salam juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal seperti memenuhi biaya operasi. Kemudian, salam digunakan untuk membiayai aktivitas komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas, yaitu dengan membeli komoditas dengan salam dan memasarkannya dengan harga menguntungkan. Nah, salam diperbolehkan Rasulullah SAW dengan syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen telah tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini, sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka. Kemudian, hadis tentang salam. Pertama, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf atau jual beli salam.
Nah, pada tamar 2 tahun atau 3 tahun, Nabi bersabda, siapa saja yang melakukan jual beli salam atau salaf, maka lakukanlah dalam ukuran takaran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian saya akan menjelaskan rukun dan syarat jual beli salam. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli as-salam hanya ijab dan kabul saja. Lafal yang digunakan dalam jual beli salam, jual beli pesanan atau inden adalah lafal as-salam, as-salaf atau al-ba'i. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Sedangkan lafal yang digunakan oleh Syafi'iyah adalah lafal as-salam dan as-salaf saja. Lafal al-ba'i tidak boleh dipergunakan karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad. Masuk pada rukun jual beli. Pelaksanaan ba'i as-salam harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut. Yang pertama, adanya muslam atau pembeli. Yang kedua, adanya muslam ilaih atau penjual. Yang ketiga, modal atau uang. Yang keempat, muslam fi atau barang. Dan yang kelima adalah sigot atau ucapan. Nah, dari enam rukun tersebut, setiap rukunnya juga memiliki ketentuan. Yang pertama, barang pesanan atau muslam fi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain, barang yang halal dapat diakui sebagai utang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dan yang terakhir, tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan. Nah, kemudian penyerahan barang pesanan atau muslam fi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Produsen atau muslam ilaih yang menjual harus menyerahkan barang atau pesanan muslam fi tepat sesuai dengan waktu, dengan kualitas dan jumlah yang disepakati. Kemudian dalam hal produsen atau muslam ilaih menyerahkan barang pesanan muslam fi dengan kualitas yang lebih tinggi, atau produsen tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, dalam hal produsen menyerahkan barang pesanan dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga atau diskon. Yang keempat, muslam ilaih dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan yang tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga. Dan yang terakhir, dalam semua atau sebagian barang pesanan tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak atau meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan atau menunggu sampai barang pesanan itu tersedia. Kemudian masuk pada syarat-syarat jual beli salam. Nah, dengan berbagai penjelasan tersebut, ada syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Munzir setelah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, yang mereka semua menerangkan bahwa salam itu hukumnya dibolehkan, dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratan dipenuhi dan si penjual harus memenuhi janjinya. Persyaratan dalam salam adalah sebuah persyaratan yang ada pada jual beli. Semua persyaratan yang ada pada jual beli ada dalam persyaratan salam. Hanya saja salam boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan. Nah, diperbolehkannya salam sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward atau penerusan. Sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi, antara lain pembeli
harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam ditandatangani. Hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Kemudian yang kedua, salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Yang keempat, kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dirinci harus disebutkan secara eksplisit. Kemudian, yang kelima, ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikualifikasikan dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang. Dan jika bisa dikuantifikasi dengan diukur, ukurannya harus diketahui. Komoditas yang biasanya ditimbang tidak boleh diukur, ataupun sebaliknya, komoditas yang bisa diukur tidak boleh ditimbang. Yang keempat, tanggal dan tempat pembayaran barang yang harus ditetapkan dalam kontrak. Secara pasti harus ditetapkan dalam kontrak. Yang kelima, salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan secara langsung. Contohnya, jika emas yang dibeli ditukar dengan perak sesuai dengan syariah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya, jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual belinya sah secara syariah, sehingga akad salam tidak dapat digunakan. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.